Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Rizky Francisca, NIM 1932973, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, di sini saya akan membahas mengenai amal usaha Muhammadiyah atau biasa disebut dengan AUM untuk memenuhi tugas mata kuliah kemuhammadiyahan. Nah, Muhammadiyah sendiri adalah organisasi besar yang ada di Indonesia, yang namanya itu diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, sumber ajaran dari organisasi Muhammadiyah ini adalah dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian tujuan dari organisasi Muhammadiyah ini adalah untuk mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Nah, penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-campur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Nah, gerakan kemuhammadiyahan ini atau Muhammadiyah ini memiliki amal usaha di berbagai bidang. Di antaranya adalah di dalam bidang pendidikan, sosial dan kesejahteraan sosial, kemasyarakatan, keagamaan, rumah sakit, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai amal usaha Muhammadiyah dalam bidang kesejahteraan sosial, yaitu berupa panti asuhan, yatim piatu, dan duafa. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu amal usaha panti asuhan yatim piatu yang ada di sekitar saya, yang bernama Panti Asuhan Yatim Piatu dan Duafa Nurul Syamsi Muhammadiyah, yang beralamat di Gudo Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Nah, panti asuhan ini memiliki luas 7x14 dan luas tanahnya ini 543 meter kuadrat. Nah, panti asuhan ini berasal dari amanat Musyawarah Cabang Muhammadiyah Bungkal tahun 2005, yang mana dalam musyawarah tersebut memutuskan untuk mendirikan panti asuhan yatim piatu yang bergerak di bidang sosial dalam rangka menyantuni anak-anak yatim piatu dan juga duafa. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2007, MKKM Bungkal bermusyawarah dengan calon-calon pengurus panti asuhan dalam rangka menyusun draft AD atau ART dan membentuk susunan pengurus panti asuhan. Sehingga pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2007, Lembaga Panti Asuhan Yatim Piatu dan Duafa Nurul Syamsi Bungkal Ponorogo ini resmi berdiri dengan akta notaris Setyo Budi nomor 52 dengan nama Lembaga Panti Asuhan Yatim Piatu dan Duafa Nurul Syamsi Bungkal Ponorogo. Nah, berdirinya panti asuhan ini pastinya memiliki tujuan atau maksud tertentu. Nah, di sini saya ambil 3 tujuan didirikannya panti asuhan ini. Yang pertama, untuk mencapai tujuan Muhammadiyah sebagai organisasi persyarikatan yang bergerak di bidang dakwah dan sosial. Kemudian yang kedua, mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah, yaitu mewujudkan manusia muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya diri, dan percaya sendiri, nusa, dan juga percaya kepada bangsa. Kemudian yang terakhir adalah bersama pemerintah memajukan penyelenggaraan pendidikan dan usaha kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Panti asuhan yatim piatu ini memiliki sasaran terutama kepada anak yatim piatu dan juga kaum duafa atau orang yang terlantar.
Panti Asuhan Nurul Syamsi Bungkal Ponorogo ini merupakan panti asuhan yang juga berbasis atau bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang merupakan salah satu amal usaha yang ada di Bungkal. Panti Asuhan Nurul Syamsi ini memiliki anak asuh mulai tingkat SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau SMK, dan juga MA. Bahkan ada juga sampai tingkat perguruan tinggi. Anak asuh Panti Asuhan Nurul Syamsi ini sebagian besar merupakan berasal dari keluarga yang kurang mampu yang berada di wilayah Ponorogo. Setiap anak asuh ini diwajibkan belajar dengan tertib di sekolah atau perguruan tinggi tempat anak-anak menuntut ilmu. Kemudian di sore harinya serta malam sampai keesokan paginya, anak asuh ini diwajibkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di panti asuhan. Nah, di panti asuhan ini sering melakukan tadarus Al-Quran yang bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kebersamaan serta semangat untuk mempelajari Al-Quran agar tumbuh jiwa yang Qurani dan kemudian dapat dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Selain tadarus Al-Quran, panti asuhan ini juga sering melakukan sholat tahajud yang dilakukan oleh masing-masing anak dalam waktu yang sama untuk memperkuat rasa keimanan kepada Allah SWT, dan juga melakukan puasa Senin Kamis serta puasa sunnah lainnya yang dianjurkan oleh pengurus atau pengasuh panti asuhan agar anak-anak panti asuhan ini terbiasa dengan kehidupan yang sederhana, selalu merasa cukup dengan pemberian yang maha kuasa. Pengurus panti asuhan juga melakukan evaluasi pembelajaran yang kepada anak-anak panti asuhan agar anak-anak panti asuhan ini tidak mengalami kesenjangan dalam memahami ilmu agama maupun ilmu umum. Nah, di panti asuhan ini muhadharah juga dilaksanakan sebagai sarana untuk melatih kemampuan bersikap, berbicara di depan publik, serta melatih keberanian anak-anak dalam mengambil keputusan, sehingga apabila kemudian hari anak-anak panti asuhan ini sudah terjun ke keluarga, ke masyarakat, ini anak-anak mampu membawa nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan muhadharah. Di panti asuhan ini juga diadakan kegiatan kewirausahaan dan kemandirian yang diajarkan oleh Panti Asuhan Nurul Syamsi ini berupa pembuatan atau memproduksi makanan ringan atau gorengan, kerajinan tas, belanja, bros, serta produk-produk lainnya. Nah, hal ini dilakukan sebagai salah satu model untuk meningkatkan karakter anak-anak panti asuhan Nurul Syamsi ini, agar anak-anak panti asuhan Nurul Syamsi ini keluar dari panti asuhan dengan mencetak pribadi yang jujur, rajin, serta bertanggung jawab, dan memiliki visi yang luas, pandai bergaul, serta memiliki keahlian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai Panti Asuhan Nurul Syamsi yang berada di Bungkal, Ponorogo. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.